kondisi ketenaga kerjaan saat ini kita ini diterpa dengan berbagai musibah, diterpa berbagai badai. Badai yang pertama yaitu COVID-19. Sampai dengan saat ini katanya belum selesai, katanya. Padahal kita udah bebas nggak pakai masker dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di berita televisi, di Cina itu sekarang COVID 1000 per orang katanya begitu. Bahkan sudah ada berita-berita sudah mau dilakukan lagi PPK, ya kan? Ini belum selesai COVID. Yang kedua, kita diterpa lagi dengan Undang-Undang 11 2020 Omnibus Law. Kita sudah melakukan berbagai cara perlawanan, baik itu melalui aksi-aksi, baik itu melalui judicial review (JR). Dari sisi yuridis kita lakukan perlawanan, kita gugat ke MK dan kita menang. Menang kan? Undang-Undang 11 2020 dinyatakan inkonstitusional, bersyarat, artinya seharusnya tidak bisa dilaksanakan. Yang ketiga, kita dilanda lagi dengan kenaikan BBM. Kenaikan BBM itu ada efek domino. Apa itu? Ada kenaikan seluruh harga-harga pokok, semuanya naik. Di sisi lain, PP 36 2020 tentang pengupahan itu kita tidak akan mengalami kenaikan upah. 2 tahun kita nggak naik upah. Cilegon naik nggak? Ada. Ya. Sementara dampak BBM ini seluruh harga naik. Bayangin, oleh sebab itu kita lakukan demo-demo kemarin. Memang daerah-daerah kita instruksikan demo, provinsi kita instruksikan demo secara nasional, dan itu ada dampaknya. Teman-teman sekalian, apa itu? Akhirnya kan Presiden bertemu dengan Presiden KSPI, Bung Iqbal, negosiasi. Dari hasil negosiasi itu apa? Keluarlah Permenaker 18 2022. Tidak ada suatu perjuangan yang tidak ada manfaatnya, semua pasti ada. Makanya jangan putus asa. Kalau DPP instruksikan aksi, ya aksi. Jangan lagi berat, nanti nggak ada hasilnya. Apa nih gitu-gitu doang. Seluruhnya itu pasti ada manfaatnya. Seluruh perjuangan yang kita lakukan, baik jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang, itu pasti ada. Karena sudah kita gaungkan secara nasional, kita akan melakukan mogok nasional, maka akhirnya pemerintah mau negosiasi. Coba kalau teman-teman tidak taat instruksi DPP, males panas-panasan, nggak ada hasilnya gitu-gitu doang, ya dicuekin. Kalau kita aksi cuma 100-200 orang, dicuekin. Tapi karena sudah instruksi teman-teman mentaati instruksi organisasi, bahkan sudah kita gaungkan secara nasional, seluruh provinsi DPW melakukan aksi bareng-bareng, akhirnya itu menggema tuntutan kita, membuat pemerintah berpikir ulang. Ngajak negosiasi, keluarlah Permen 18. Maka tugas kita teman-teman, semenjak keluar Permenaker 18 ini, DPP membolehkan teman-teman yang duduk di Dewan Pengupahan untuk hadir dalam rapat-rapat, baik kabupaten kota ataupun provinsi. Dalam rangka apa? Mengawal, memastikan PP 36 tidak diberlakukan. Jangan sampai gubernur, bupati, wali kota, Dewan Pengupahan membahas lagi tentang PP 36. Ada penetapan UMK berdasarkan Permenaker 18. Itu dipastikan harus dikawal. Siap ngawal? Ya. Itu persoalan upah kita.
Ya, seharusnya tetap Permenaker itu ada catatan-catatan. Akhirnya pemerintah di tengah. Tuntutan kita kan 13%. 13% itu tuntutan logik yang tidak bisa ditolak sebenarnya. Karena apa? Dasarnya inflasi dan RPE, pertumbuhan ekonomi 13%. Itu sebenarnya, dan itu memang ukuran internasional begitu upah itu ukurannya. Maka teman-teman sekalian, inilah badai-badai yang menerpa kita sekarang. Oleh sebab itu, DPP FSPMI dalam rangka menghadapi persoalan ketenagakerjaan, dalam kongres kemarin, ada yang hadir di kongres kemarin, Purwakarta. Hadir nggak Cilegon? Hadir. Ya. Yang lagi tinggi-tingginya COVID kemarin, apa temanya kongres kita kemarin? 20 tahun gerakan FSPMI ke depan. Bayangkan, satu-satunya serikat di Indonesia ini yang sudah memikirkan 20 tahun ke depan, sudah difikirkan oleh FSPMI. Tidak hanya persoalan-persoalan ketenagakerjaannya yang sudah diantisipasi, bahkan mengantisipasi persoalan-persoalan itu. Maka DPP FSPMI menyusunlah 4 program prioritas, 4 strategi prioritas perjuangan. 4 program ini harus menjadi program prioritas kerja mulai dari PUK, PC, KC, DPW, PP, DPP, sehingga ini nyambung secara struktural. Apa itu? Yang pertama, organizer, penambahan jumlah anggota. PUK berpikir bagaimana anggotanya bertambah. Bagaimana bertambah? Apabila di pabriknya masih ada densitas jumlah karyawan 1000 misalkan, ya, yang menjadi anggota baru 500, maka PUK berpikir bagaimana yang 500 lagi itu bisa gabung ke SP. PC juga begitu berpikir, tidak puas hanya 7 PUK di Cilegon. Ada berapa PUK Cilegon? 17. Tidak puas dengan 17 PUK di Cilegon. Bagaimana PC berpikir bertambah terus, karena masih banyak guru yang mereka mengharapkan kehadiran FSPMI untuk bisa diperjuangkan, dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraan. Organisasi KC berpikir begitu, PC, KC, DPW, bagaimana bisa meluaskan kekuasaannya. Ada berapa kabupaten kota di Banten? 7. Bagaimana 7-7-nya kabupaten kota ada FSPM. PP juga semua berpikir bagaimana penambahan jumlah anggota. Yang kedua, ketaatan COS. Ya. Bicara ketaatan COS, ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Apa? Yang pertama, taat waktu. Apa itu taat waktu? Bayar COS-nya jangan sampai lebih dari tanggal 10. Ini Serang ada nggak? Ini hadir nggak? Coba ngacung PUK Serang mana? PUK Serang. PUK Serang. Hadir semua nggak PUK-nya? Serang. Serang ada berapa PUK Bung ini? Hah? 20 PUK Serang. Yang hadir berapa PUK ini? Ya. Tahan waktu kalau COS, jangan bayar di atas tanggal 10. Ini akan mempengaruhi kinerja organisasi, baik PC, KC, DPW, PP, DPP, bahkan ada staf-staf yang harus dibayar. Kalau teman-teman telah bayarnya, ini mempengaruhi kinerja. Cilegon bayar semua yang ini COS-nya nih. Saya bayar nggak COS-nya? Bayarnya kok lemes begitu? Nanti saya cek ya. Teman-teman sekalian, kehadiran saya hari ini sebagai Sekjen DPP FSPMI sekaligus hari ini yaitu sosialisasi tentang optimalisasi COS.
Jangan sampai malu-maluin. Ya. Ini sekjennya dari logam, tapi ketaatan josnya orang-orang logam memble. Satu taat apa tadi? Taat. Yang kedua taat mekanisme. Apa itu taat mekanisme? Dari PUK langsung ke DPP ditransfer. Jangan dikumpulin lagi ke PC. Serang dikumpulin ke PC nggak Serang? Langsung. Contoh langsung nggak? Nggak. Harus diubah. Saya kasih waktu maksimal Januari sudah harus ditransfer ke DPP. Kalau bisa besok Desember. Ya, jangan lagi ditransfer, dikelola lagi oleh PC. Karena apa? Kalau udah pegang uang, sementara kegiatan kita itu tidak bisa dihentikan. Kerja-kerja organisasi. Banyak daerah-daerah dikelola oleh PC, khususnya logam. Sektor lain udah nggak ada. Logam doang dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang sekjennya orang logam masih saja dikelola oleh PC. Malu-maluin. Padahal Bu Presiden ya sebagai presiden ke teman-teman AMK, Bu Presiden kan dari sektor AMK otomotif, ke teman-teman AMK kenceng, nggak ada toleransi. Akhirnya kan saya dibisikin kan, punten ini kalau kan urusan akan saya nggak berani kenceng. Tanggung jawabnya masing-masing katanya. Kalau Bu Presiden bisa kenceng ke AMK, saya harus bisa lebih kenceng kalau kami malu-malu ini. Karena saya sebagai sekjen, saya bisa menjadi sekjen karena kalian yang pilih, karena kalian yang mendorong. Jangan setelah saya mendorong ditinggalin, nggak tanggung jawab itu. Ya, siap tanggung jawab. Siap tanggung jawab. Mendorong saya jadi sekjen. Jangan malu-maluin logam nanti. Ya,